Shalom. Shalom yang di rumah juga, yang di mobil, yang dimanapun berada. Apa kabarnya yang di studio? Studio 1, Youth Fellowship. Apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat semua. Kalau sakit nggak di sini ya. Sekarang kita mau berdoa dulu deh. Kita langsung habis itu baru kita nyanyi-nyanyinya. Worshipnya habis ini. Sekarang kita mau dengar firman dulu, kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat sore hari ini, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penjagaan penyertaan Tuhan. Seminggu ini kami udah melewati dengan sangat baik. Itu semua berkat penyertaan Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, biar Tuhan yang bukakan semua. Disampaikan itu berasal dari Engkau saja, biar semua yang disampaikan juga gak ada yang kembali dengan sia-sia. Tuhan yang pakai hamba supaya hamba juga menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Manapun Tuhan yang streaming, biar berkat yang sama juga ada buat mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Makasih ya Bapak, hamba menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya sekali lagi shalom. Ya buat yang belum kenal, nama saya Marcel, biasa dipanggil Marcel. Aduh, jadi gugup ini. Udah lama soalnya nih. Oke. Sore hari ini sebenarnya saya jadwal minggu lalu ya, cuma karena ada sedikit problem, jadi tukar sama Kokris dulu, jadi saya minggu ini. Oke, sebelumnya ya hari ini saya mau sharing tentang sesuatu yang menurut saya ya sebenarnya udah nggak baru, cuma menurut saya ya ini jadi happening lah belakangan ini tentang new normal. Normal ada yang tahu nggak? Kopat-kopit. Hah? Mangan masker. Mangan masker. Ya, maskernya yang dipangan. Jadi ya kita sering ini kan belakangan ini ya, sekitar 1 tahun, hampir 2 tahun belakangan ini, pas semenjak COVID melanda dunia lah ya, bukan cuma Indonesia tapi juga dunia. New normal ini jadi sering kita apa sih sebenarnya new normal itu? New normal itu yang saya dapat itu adalah suatu hal yang sebelumnya dianggap nggak normal atau tidak lazim, kini menjadi umum dilakukan. Contohnya apa? Sekarang pakai masker. Ya, zaman dulu orang pakai masker aja. Orang yang pakai masker tuh cuma orang yang mau pergi naik motor ya. Biasanya orang dokter yang mau operasi. Ini masker-masker gini kan buat dokter yang mau operasi. Sekarang semuanya orang pakai masker. Dan sekarang semua orang kelihatan lebih ganteng dan lebih cantik karena pakai masker. Ya kan? Benar ya? Kadang suka tertipu kayak gitu ya. Wah kelihatannya cakep nih, ditungguin aja sampai dia. Kadang ada cowok, yang tadinya kita nggak hand sanitizer coba. Yang tadinya hand sanitizer buat apa? Ada nggak yang pernah pakai hand sanitizer sebelum COVID melanda? Habis ngambil gundu di got juga makan gorengan aja kan. Sekarang nggak ngapa-ngapain aja tangan habis mandi mesti pakai hand sanitizer baru bisa makan. Bener nggak? Terus apa lagi? Yang paling susah tuh orang-orang ya dalam COVID ini. Kenapa? Sorry ya, hobi saya ngupil. Dulu saya enak melakukan itu. Tapi sekarang kalau melakukan itu agak sedikit mabok. Karena tangan saya
dulu, udah dari lama. Contohnya apa? Ya saya ambil contoh saya aja ya. Dulu saya masih sendiri, sedap ya enggak. Belum punya, ya punya orang tua gitu, punya keluarga. Maksudnya saya masih sendiri, tanggung jawab untuk menghidupi dan apa ya, membiayai orang lain di hidup saya kecuali orang tua saya gitu. Nah setelah saya memutuskan untuk nah menikah dengan istri saya yang gak mau saya sebutkan namanya biar rahasia, biar gak ada yang tahu. Nanti dia terekspos, gak boleh. Nah, menjadi ada sesuatu yang sebelumnya gak pernah saya lakukan. Contohnya apa? Apa ya? Saya juga gak pernah. Kayaknya sama aja, enggak. Ya itu, jadi yang paling berasa nih ya. Yang paling berasa saya habis. Yang paling berasa. Yang tadinya saya gaji sekian, gaji 100.000 cukup untuk diri saya gitu, cukup untuk sebulan. Sekarang gaji 100.000 aja ya kok ngepres ya. Contohnya gitu ya misalnya. Ada sesuatu yang bukan apa ya, yang tadinya saya nggak lakukan itu gitu. Saya nggak perlu ngidupin orang lain. Saya cuma perlu mikirin aja buat diri saya. Happy-happynya saya, maunya saya apa ya, saya turutin gitu, saya beli apapun itu. Tapi sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Pikirannya udah, aduh sayang gitu. Kalau mau beli sesuatu, aduh sayang. Sekarang ini new normal baru lagi. Ada lahir anak saya yang nggak boleh saya sebutkan juga. Ini rahasia juga. Ya, itu juga sesuatu new normal. Maksudnya ya itu tadinya 100.000 cukup untuk sendiri. Habis nikah 500.000 kok ngepres. Setelah punya anak gaji 700.000 kok kurang. Jadi ibaratnya gitu, enggak. Tapi ya itu new normal yang baru buat saya juga. Yang tadi balik lagi. Yang tadinya saya mikirin untuk diri sendiri, yang enggak harus mikirin untuk orang lain selain diri saya. Jadi sekarang saya harus mikirin tentang ya masa depannya, segala macam gitu, uang begitu. Ya, jadi sedikitnya begitu tentang new normal. Oke, mau dirapetin lagi? Nggak apa-apa, aman ya? Aman, siap. Kayaknya mulai padat nih, ada 2000. New normal itu sebenarnya bukan cuma ketika kita COVID sekarang ini, enggak. Tapi sebenarnya kita udah ngalamin new normal tuh udah berulang-ulang. Ya contohnya lah orang-orang sekolah pasti mengalami new normal, sesuatu yang baru. Contohnya anak SD atau SD. Sebenarnya sepanjang hidup kita pasti ada yang namanya apa, life changing. Apa artinya itu? Perubahan hidup ya, perubahan hidup sedemikian rupa sehingga yang tadinya menurut kita nggak normal sekarang menjadi sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang normal buat kita gitu. Nangkep ya sampai sini ya? Nangkep nggak? Nangkep nggak? Nangkep ya? Saya toel kanan kirinya. Toel aja dulu. Ngerti nggak lu gitu? Ngerti ya? Mudah-mudahan ngerti lah. Kalau nggak ngerti ntar ulang di YouTube aja. Nggak ngerti juga, sama aja. Ya,
Jadi yang saya dapat tentang new normal seperti itu. Ya, sampai sini paham dulu ya. Maksudnya ini openingnya, pembukaannya new normal. Jadi sekali lagi new normal itu sesuatu hal yang sebelumnya dianggap nggak normal untuk dilakukan atau nggak lazim, kini menjadi umum untuk dilakukan. Nangkep dulu ya intisarinya nih. Kalau udah nangkep, saya doa tutup. Udahan, kan udah dapat artinya. Oke, sekarang masuk, kita nggak lama-lama hari ini, sebentar aja karena katanya penyembahannya mau panjang. Jadi saya tadi di request jangan lama-lama. Oke sip, dengan senang hati. Yang press worship kojuan nanti katanya mau lama. Kita buka, sekarang buka ayat kayak orang Kristen. Kita mau belajar tentang Simon. Ada sebenarnya new normal, di Alkitab juga ada ceritanya tentang new normal ini. Ceritanya begitu, yang saya dapat ya. Simon, kita baca dulu di Matius 4 ayat 18. Oh iya, ya udah sambil buka, sambil dengerin aja. Saya sebenarnya dapat ngerenungin ini awalnya dari pas saya menyendiri di goa. Ada goa, ada pernah tahu nggak ada goa di Jakarta? Ada di apartemen. Di Sunter. Di Sunter. Wah itu sarang laba-labanya banyak. Enggak. Jadi kesaksian sedikit. Awal Juli itu saya kena penyakit yang lagi viral. Yang katanya kalau belum kena penyakit itu belum afdol. Belum jadi manusia. Coba yang ada di sini siapa yang belum pernah kena? Wih, mantap juga. Dikit. Ya saya doain supaya nggak kena. Doain supaya nggak kena. Jangan sampai kena. Tapi kan kalaupun kena ya Tuhan kasih kekuatan gitu kan. Supaya ada yang bisa diceritain. Kalau nggak pernah kena ceritain orangnya gimana. Jangan ya. Enggak, supaya nggak kena. Amin dalam nama Tuhan Yesus. Yang udah kena ya udah. Yang belum kena ya jangan sampai. Karena ini penyakit yang bukan cuma ganggu tubuh aja, tapi mentalnya juga diserang. Jujur aja, ya kok Kris ya, menyendiri di suatu tempat tuh sangat gak enak. Lain kalau yang kenanya bebarengan, sekeluarga kena, nah itu masih mendingan deh, istilahnya gitu masih mendingan. Tapi kalau yang kenanya sendiri, mau ngajak orang juga gimana ya. Waktu itu Pepeng saya ajak, cuma dia udah mau sembuh katanya. Takutnya dia ngulang dari awal, ya udah jangan dah Peng, gue bilang. Waktu itu saya kan sendiri, untung ada Kokris, baik hati banget, aduh luar biasa. Biar Tuhan yang balas Kokris. Karena saya nggak sanggup balas. Jadi mau cerita lupa nih, mau cerita apa ya. Oh ya, awal Juli itu saya kena, jadi ceritanya istri saya itu lahiran tanggal 26 kalau nggak salah. 26 ya, tanggal 26 ya. Iyalah sekitar tanggal segitu 26 kalau nggak salah deh. Lahiran. Saya di rumah sakit itu 26 berarti hari Sabtu 27, 28, 29. Di rumah sakit terus tuh nggak kemana-mana. Nah tanggal 30 udah pulang ke rumah. Tanggal 30 subuh berarti. Itu badan terasa nggak enak gitu, meriang gitulah segala macam, badan ngilu-ngilu. Nah tanggal 30 itu saya harus berangkat kerja karena closingan. Namanya sales itu haram hukumnya tanggal 30 nggak kerja. Haram ya. Ini saya bilangin dulu nih yang belum kerja, kalau mau masuk sales harus siap. Ya, oke. Tapi duitnya lumayan. Ya tapi gitu, ada uang ada barang, ada capek ada hasil gitu ya. Terus apa lagi tadi? Sampai mana tadi? 30 Juli saya kerja, tapi itu badan udah sakit. Sakitnya saya belum pernah ngerasain lah sebelumnya lah. Kepala sakit, badan aduh gak enak dah. Dibawa jalan gak enak, ditidur juga gak enak. Pokoknya ya gak enak udah gitu, kayak ya udah gak enak lah intinya. Susah jelasinnya. Makanya kalau yang belum kena ya jangan kena. Susah ntar jelasinnya juga. Nah, tanggal 1 itu memang saya cuti.
saya harusnya cuti tanggal 1, 2, 3. Harinya kalau nggak salah Kamis, Jumat, Sabtu. Itu saya cuti. Nah ternyata pas tanggal 1, mama saya telepon. Sel, tetangga sebelah mama kena COVID katanya gitu. Waduh, padahal kan nggak berhubungan sama saya gitu ya maksudnya. Tapi kok jadi kepikiran lah. Apa jangan-jangan gua kena juga gitu maksudnya. Ya udah, dengan segala keberanian, dengan segala kewaspadaan juga, saya cek akhirnya antigen. Jangan dipoto dulu dong, ntar aja. Tolong kalau mau foto jangan kelihatan orangnya dong, yang profesional sedikit mas. Ya jadi sampai mana tadi? Saya cek antigen akhirnya, cek antigen dan puji Tuhan ternyata garisnya 1, tapi yang di atas. Parah kata dokternya, ini belum pernah ada nih mas katanya. Enggak. Tapi emang parah. Emang harusnya kan antigen itu kalau saya nggak salah kalau garisnya di bawah ya. Nah ya itulah pokoknya ntar saya lupa. Pokoknya kalau garisnya 1 di bawah seingat saya itu negatif. Kalau garisnya 1 kereng di bawah dan pudar di atas aja itu udah indikasi kalau dia positif sebenarnya. Nah tapi saya di bawahnya itu hampir nggak ada garis. Di atasnya kerangnya minta ampun, hampir hitam warnanya. Sampai saya nggak percaya, sampai dikasih lihat bener-bener. Waduh udah habis di situ, saya nggak bisa ngapa-ngapain dah. Masuk ke mobil nangis, telepon istri, takutnya kan ada anak bayi. Pas saya kena itu juga, lagi viral yang anak bayi kena COVID tuh yang mesti dipasang. Ini aduh udah nggak kebayang dah rasanya kayak apa. Akhirnya di mobil saya kabarin istri, saya kabarin orang tua. Ya saya positif gitu, akhirnya saya nggak berani pulang, muter aja sejalanan ada 2 jam kali itu nggak tahu mau ngapain, muter aja sambil nggak tahu mau ngapain, bener-bener nggak tahu mau ngapain, mau pulang nggak berani, sampai saya kepikiran apa gua isolasi mandiri di mobil aja ya, gitu. Saya nggak tahu mau kemana, mau pulang ke rumah mama, orang tua gitu maksudnya, takut dia kena, pulang ke rumahnya VV juga, kesebut kan. Ya kan itu inisial, VV. Namanya kan nggak tahu, inisial. Takutnya ada anak bayi juga gitu, takut orang tuanya kena juga, serba salah. Kalau serba 10.000 kan enak ya nasi padang, ini serba salah. Bingung mau ngapain. Jadi ya itu, terus akhirnya di tengah kebingungan, di tengah kegalauan, saya ingat satu orang kok Kris, yang asetnya berlimpah. Di otak saya tuh kayak masuk tuh poster-poster muka tuh, set, oh nggak bisa, set, nggak bisa, ini nggak bisa ini, set, ini aja masih ngontrak, set, ini nggak bisa nih. Nggak bisa pokoknya nggak bisa. Wah tiba-tiba muncul kok Kris. Nah, ini dia nih. Cukong nih satu nih. Bisa kalau ini. Aduh. Nah, terus ini lamanya kesaksian doang nih ntar. Gak apa-apa lah ya. Kojuan maaf ya, praise and worship-nya ntar mundurin dikit. Ya intinya muncul kok Kris gitu. Akhirnya puji Tuhan saya telepon. Awalnya basa-basi dulu, nggak mungkin langsung mengutarakan kan. Set, lu waktu itu rasanya gimana gitu-gitu, sedap, sosokan. Ujung-ujungnya apartemen lu nganggur kan. Nganggur tapi kotor banget. Juga namanya apartemen sekotor-kotornya paling kayak gimana kan ya. Ya udah nggak apa-apa asal boleh aja. Gue yang bersihin gini-gini segala macam. Akhirnya diperkenankan lah. Saya ambil ke kantornya, dilempar dari jauh lagi, songong banget kan. Padahal dia baru kena, kebal masih. Tapi ngelemparnya dari jauh. Emang gak ada akhlak emang. Tapi dikasih, terima kasih sekali lagi. Puji Tuhan, akhirnya dikasih. Saya pinjam apartemennya udah tuh, saya gak kemana-mana di apartemen. Kata dia kotor, saya gak percaya. Pas masuk ternyata emang gak kotor, kotor banget. 3 tahun ya, berapa lama sih kok Kris? Lama lah ya, itu wah tapi puji Tuhan dapat gitu maksudnya tempat. Nah
Di goa itulah saya merenung ceritanya. Di goa itulah ya sambil nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena nyetel TV burem, terus mau keluar juga nggak enak gitu, takut yang lain bagaimana gitu ya, maksudnya ada beban moral gitu. Walaupun orang nggak tahu kalau saya COVID kan, siapa yang COVID kan nggak ada tandanya, kalau cacar ada bintil-bintilnya ya kan, kalau apalagi, kalau stroke kan bengkok. Tapi kalau COVID kan cuma batuk pilek gitu, yang kelihatan batuk pilek. Kalau badan lemes masih bisa sok kuat, ya enggak? Apalagi ya saya kebiasa dengan sok kuat. Kalau badan lemes sok kuat gitu, kalau batuk pilek bisa ditahan. Tapi ya ada beban moral gitu, maksudnya gak enak kalau sampai nanti ada berita satu apartemen kena COVID kan gak enak gitu maksudnya. Tawa mulu lu. Nah terus ya udah di situ ya buat bahan saya perenungan gitu, istilahnya relaksasi apa? Bahasa kerennya apa sih? Refleksi. Nggak ada tapi yang refleksi gue waktu itu sendiri doang. Pijet kan? Bukan ya? Ya refleksi diri gitu maksudnya. Ya sambil baca-baca firman, kok Chris selain kasih apartemen juga minjemin Alkitab. Itu Alkitabnya, sadis. Jadi pinjam apartemen gratis Alkitab. Promonya seperti itu yang saya lihat. Silakan, mari. Silakan. Jadi singkat cerita, ya di situ saya dapat hal ini. Oh ya, ini keadaan sekarang lagi seperti ini gitu, new normal. Nah, saya sambil baca-baca, ya baca-baca di mana aja, nggak di Alkitab doang, baca renungan segala macam, dapat gitu. Maksudnya pelajaran tentang ini. Itu ya mudah-mudahan apa ya? Ya mudah-mudahan bisa diterima. Ya, oke. Jadi sekarang kita membahas tentang new normal. Jadi di Alkitab juga ada new normal. Kita belajar tentang Simon. Kita baca di Matius 4. Semua orang harusnya tahu Simon. Orang yang ada di sini. Ada yang nggak tahu Simon? Ada? Nggak ada? Kenal? Kenal? Nggak kenal. Bapaknya Simon siapa namanya? Ayo. Siapa Rin? Yunus. Bukan, Ferdi. Temen gue namanya Simon, dipanggil Pak Ferdi. Bukan, Yunus bener. Bener, Ferdi. Yunus. Yo, kita baca di Matius 4. Ayat 18 sampai 22 aja. Gak usah banyak-banyak. Kita baca sama-sama ya, yang di rumah juga kalau mau baca silakan. Ya lebih baik baca sih. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Wow, namanya. Ulang. Oke, harus kompak. Udah ketemu ayatnya? Udah ya, amin ya. Matius 4 ayat 18. 1, 2, 3. Amin. Ya kita mau, ini yang saya dapat tentang new normal yang ada di Alkitab. Jadi Simon itu kita baca di sini, ya seperti yang kita udah tahu semua, dia awalnya adalah seorang kapiten, bukan, seorang nelayan. Ya, dia seorang nelayan dan dia adalah keluarga nelayan memang. Dia nelayan itu bersama saudaranya Andreas. Jadi kalau di kitab lain itu dijelasin kalau dia memang nelayan dan ketemu dengan Yesus ketika dia mau menjala ikan, tapi Yesus minjem perahunya untuk khotbah ya. Itu Simon kan ya?
Bener ya? Tolong diralat kalau salah, takut viral ini nanti. Pokoknya intinya itu, Yesus akhirnya ke tengah danau sama Simon dan akhirnya yang seharian gak dapat ikan, ketika Yesus bersama-sama dia jadinya dapat ikan sampai penuh kapalnya, sampai mau tenggelam. Ya, jadi Simon itu adalah seorang nelayan sampai dia ketemu sama Yesus. Setelah ketemu sama Yesus, dia dibilang di sini di ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi di sini Simon itu adalah murid Yesus yang paling pertama. Simon dan Andreas saudaranya. Ya, jadi new normal yang saya dapat dari Simon adalah dia awalnya adalah seorang nelayan. Benar ya? Lazimnya seorang nelayan tuh apa sih? Bangun malam-malam. Nelayan tuh malam ya kalau nggak salah berangkatnya kan. Ikan itu kan aktivitasnya malam. Ya, kalau ikan cupang pagi. Ngedok mulu. Kalau di laut itu aktivitas nelayan biasanya malam. Gak tahu sih, saya belum pernah neliti ikan. Pokoknya dia aktivitas nelayan itu kan malam. Dia berangkat, lazimnya seorang nelayan ya, yang saya tahu dia berangkat ke laut itu malam-malam. Sampai pagi, mungkin ada juga yang nginep di tengah laut ya, biasanya pulangnya bisa seminggu, bisa 2 minggu gitu. Terus apa lagi? Ngambil ikan, jala ikan, kapalnya penuh dia balik, jual ikannya. Jual ikannya dapat duit, pulang ke rumah ngasih istrinya, "Nih mah jualan ikan dapat segini, alhamdulillah Pak." Syukur masih dapat uang gitu ya. Nah, lazimnya seorang nelayan seperti itu, benar ya? Normalnya seorang nelayan seperti itu. Tapi ketika ketemu Yesus, Simon udah enggak lagi jadi nelayan, tapi jadi penjala manusia. Yang sebelumnya sama sekali enggak lazim buat dia. Mungkin ketika Yesus ngomong kayak gitu, kalau saya jadi Simon, jala manusia, bawa jalanya tuh. Masa gitu sih? Kan enggak mungkin. Orang bisa ngamuk bukannya. Terus bisa dijual apa nih manusia? Kan enggak. Terus istri saya ntar makan apa? Oh iya, Simon Petrus itu menikah ya. Kalau di Alkitab ini menikah dia. Karena setelah itu Yesus ke rumahnya untuk nyembuhin ibu mertuanya. Berarti dia harusnya punya istri, gitu ya. Oke, lepas dari situ. Makanya tadi saya bilang dia ngasih duit ke istrinya, gitu. Takut salah persepsi. Ya oke. Terus apa lagi? Nggak ada. Nah, lazimnya seorang nelayan kan seperti itu. Tapi ketika Yesus panggil dia untuk jadi muridnya, dia berubah. Yang tadinya mungkin menurut dia nggak lazim untuk dilakukan. Apa? Ngikutin orang kemana-mana. Benar ya? Dia seorang nelayan, mungkin dia seorang kapten kapal istilahnya gitu, walaupun di kapal itu cuma berdua sama Andreas. Tapi kalau dilihat di sini yang punya andil untuk kapal itu adalah Simon. Karena Yesus ngomongnya ke Simon gitu. Mungkin selama ini orang lah yang ngikutin dia. Tapi ketika Yesus panggil dia, jadi dia yang ngikutin Yesus. Mungkin itu menurut dia nggak lazim. Menurut saya juga nggak lazim, nggak tahu kalau menurut Bapak Ibu. Lazim atau enggak? Nggak tahu ya, ini pokoknya sebuah new normal untuk Simon, istilahnya gitu. Yang semula dia hanya taunya menjala ikan, kehidupan sehari-harinya cuma nelayan, tapi sekarang dia harus menjala manusia atau ya ikut Yesus lah. Istilahnya ikut Yesus, dia mungkin belum ngerti tentang apapun, belum tahu tentang Yesus itu siapa, dia cuma baru lihat mujizatnya Yesus yang ketika dia nggak dapat ikan seharian, tapi ketika Yesus ikut dapat ikan segitu banyak, itu mujizat buat dia dan dia menjadi percaya gitu. Tapi ketika dia ikut Yesus, itu sesuatu baru, sesuatu hal yang baru yang dijalankan oleh Simon. Gitu, sesuatu hal yang baru yang dijalankan oleh Simon. Gak lazim menurut dia. Mungkin dia masih ngeraba-raba, terus gue mesti ngapain? Kalau ikut Yesus, terus kerjaan gue apa? Mungkin begitu ya. Terus kalau ikut Yesus, keluarga gue gimana? Kalau ikut Yesus terus penghidupan gue kayak gimana? Mungkin seperti itu, mungkin. Tapi dia tetap ikut Yesus, dia masuk ke new normal, masuk ke normal yang baru. Gitu. Nangkep ya sampai sini ya? Nangkep? Amin? Kok bengong aja nih? Toel kanan kiri yang ngerti nggak? Jawab dong. Oke.
Toel lagi yang tadi Noel, ngerti gitu. Masa, oke ya, ngerti ya sampai sini, nangkep ya? Maksudnya saya mau share, sesuatu yang baru yang dialami Simon itu ketika dia dari dari nelayan menjadi pengikut Yesus, menjadi muridnya Yesus. Itu sesuatu hal yang baru yang dilalui oleh Simon gitu. Nah, lalu di Matius 16 ayat 18, saking dekatnya gitu, kita baca aja deh. Matius 16. Ayat 18, saya bacain aja. Dari ayat 13 aja deh, biar dapat. Saya bacain ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. 18-nya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Jadi saking dekatnya, ya karena Simon ini murid pertamanya Yesus, dan dia benar-benar masuk ke kehidupan new normalnya itu. Maksudnya dia benar-benar menghidupi kehidupan yang baru gitu. Dia benar-benar masuk ke new normalnya gitu, menjadi muridnya Yesus. Dia benar-benar serius, benar-benar tekun. Sampai pada ayat ini judul perikopnya aja pengakuan Petrus. Di situ Yesus nanya segala macam. Akhirnya si Simon inilah yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kalau di Yohanes, kita buka lagi di Yohanes deh. Kecepatan enggak ya? Aman ya? Yohanes 6. Kalau ini lebih jelas. Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Bisa tolong bacain, Will, yang dekat mic belakang. Amin. Nah, jadi ceritanya kalau di sini ketika Yesus nyampein firman yang keras, yang judulnya itu kalau di perikopnya ya roti hidup, intinya keras firmannya, akhirnya murid-murid yang banyak itu pergi. Tinggal sisa, kalau di sini ceritanya murid-murid inti yang 12. Nah, di sini dibilang, apakah kamu tidak pergi juga? Tapi jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi Simon mengakui kalau Yesus adalah tujuan hidupnya. Jadi karena Simon menghidupi benar-benar kehidupan barunya, gitu ya, karena Simon benar-benar menghidupi new normalnya dia, jadi dia mendapat sesuatu dari dalam, kalau saya catat di sini, dalam perjalanan spiritual Simon yang baru, dia mendapat pengalaman-pengalaman yang baru, membukakan tentang Yesus adalah Mesias. Jadi dia menghidupi benar-benar kehidupan barunya. Ambil contoh gini, ya masa-masa COVID inilah, berapa dari kita yang belum benar-benar menghidupi kegiatan new normal ini. Contohnya saya nih, sekarang gak pakai masker.
Ini kan nggak menghidupi. Tapi kalau pakai masker suaranya bindeng gitu. Siapa yang kehidupan new normal ini banyak kita lihat di jalanan istilahnya ya selonong-selonong aja gitu, nggak menghidupi apa yang seharusnya sekarang menjadi lazim gitu. Nggak benar-benar masuk ke kehidupan new normal gitu. Ini contoh gampangnya ya. Tapi kalau kita lihat di sini Simon benar-benar masuk ke kehidupan dia yang baru. Ke fungsinya dia yang baru, yang tadinya seorang nelayan menjadi seorang pengikut Yesus, seorang murid Yesus. Sehingga dia bisa mendapatkan pengalaman spiritual yang baru gitu, pengalaman spiritual yang mungkin gak semua orang dapat. Contohnya murid-murid yang lain itu pada kabur. Sisa yang 12 murid inti, tapi Simon lah yang berani berani ngakuin kalau Yesus adalah Mesias dan Yesus adalah tuntunan hidupnya. Kalau di ayat 68 dibilangnya, Tuhan kepada siapakah kami akan pergi, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi Simon karena dia menghidupi dengan benar kehidupan barunya, dia mendapatkan pengalaman spiritual yang baru. Mendapatkan pengalaman spiritual yang gak didapat oleh orang lain. Gitu. Sehingga dia menjadikan Yesus sebagai tuntunan hidup. Perkataannya Yesus, perkataan hidup yang kekal dibilangnya. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi yang saya dapat Simon yang semula adalah nelayan, kemudian dia mengalami normal yang baru, mengalami new normal ketika dipanggil Yesus menjadi muridnya. Sehingga dia, karena dia mengalami new normal, hidup yang baru, dia menghidupi dengan benar. Ya, nangkap sampai sini ya, dia menghidupi dengan benar kehidupan barunya. Sehingga dia mendapatkan pengalaman spiritual yang orang lain gak dapat. Gitu. Pengakuan itu, maksudnya pengakuan di sini saya dapatnya itu dari hatinya Simon. Itu adalah luapan itu adalah isi hatinya Simon yang selama ini dia ikut Yesus, yang dia dapat dari Yesus, hasil dari hidup baru yang dia jalanin sama Yesus. Gitu, nangkep ya sampai sini ya. Karena dia sungguh-sungguh ikut Yesus, jadi murid Yesus, dia jadi dapat sesuatu dari Yesus sehingga dia bisa mengatakan hal seperti ini. Gampangnya sehingga dia nggak kabur ketika Yesus kasih firman yang keras. Nangkep ya? Harusnya ini jadi teguran juga buat saya juga buat kita semua. Ketika kita mengiyakan gitu ya, mengheehkan gitu, untuk jadi muridnya Yesus. Amin ya. Siapa yang jadi muridnya Yesus di sini? Ini dulu nih. Ya amin, orang siapa ini? Ke tangan. Kalau amin. Semua ya, semua murid Yesus ya. Amin ya. Ketika kita ngambil keputusan untuk jadi muridnya Yesus, ketika kita ngambil keputusan untuk menghidupi hidup yang baru sebagai murid Yesus, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita sungguh-sungguh menjalani hidup yang baru menjadi murid Yesus? Ayo, pertanyaannya itu, silakan jawab sendiri masing-masing. Ketika kita sudah hidup dengan dengan kehidupan yang baru, new normalnya kita sebagai pengikut Yesus, harusnya ada pengalaman-pengalaman spiritual yang kita dapat ketika ikut Yesus. Amin ya. Sampai sini, amin ya. Nangkep ya sampai sini ya. Harusnya itu. Jadi ketika kita ikut Yesus terasanya kok hambar, kok gini-gini aja, gak ada apa-apa gitu. Termasuk ini teguran buat saya juga. Kok sekian tahun ikut Yesus kok begini gitu. Gak dapat apa-apa. Kering, kosong. Mungkin pertama-pertama mantep ngejos, tapi kok kesini-kesini begini rasanya ya. Hambar gitu. Nah itu yang pertanyaan yang tadi keluar. Udah benar-benar menghidupi kehidupan yang baru sebagai murid Yesus atau belum? Gitu. Karena di sini ceritanya yang saya tangkap Simon Petrus, dia benar-benar menghidupi bahkan sampai Yesus mati, bahkan sampai dia mati, meninggal, itu dia menghidupi kehidupan barunya. Gitu. Ya, jadi sekali lagi ketika kita ngerasanya ikut Tuhan kok kayak begini,
kok ikut Tuhan hambar, nggak ada perkembangan apa-apa, begini-begini aja. Justru harusnya pertanyaannya adalah, saya udah benar-benar ikut Tuhan atau belum? Saya udah benar-benar menghidupi kehidupan saya yang baru atau belum? Atau jangan-jangan cuma iya aja? Atau jangan-jangan cuma panas di awal aja? Kayak ayam hisana, kalau udah agak sore udah melempem kurang enak. Kalau pagi-pagi rame enak tuh. Ya, atau seperti itu gitu. Maksudnya benar nggak kita udah menghidupi ini dengan benar? Gitu. Ini sorry ya, bukan ngomel, ini buat saya juga, saya ngomelin diri sendiri nih. Woi, bener nggak gua gitu. Ini saya belajar ini juga kena sendiri gitu. Maksudnya ya memang saya akui setelah jarang gereja ini jadi agak susah gitu. Maksud bukan agak susah. Online itu menurut saya emang nggak enak. Nggak enaknya apa ya, kepecah, fokusnya kepecah. Lagi Zoom, lagi YouTube, anak oe gitu teriak-teriak atau main. Jadi main sama anak, jujur aja apa adanya. Jadi kurang fokus. Ya itu buat saya juga, jangan-jangan gua nggak menghidupi dengan benar. Atau kehidupan sehari-hari kita. Saya, bukan kita ya, saya. Ini ambil contoh saya aja. Memang saya yang paling inilah. Saya yang patut disalahkan atas semua inilah. Emang ini firman ini buat saya sebenarnya, nggak usah dengerin juga apa bukan ya. Saya iniin sendiri nih, negor diri sendiri. Jadi gitu, tadi sampai mana? Lupa. Ya pokoknya intinya gitu, ketika kehidupan sehari-hari kita kok hambar, kok kayak nggak ada Tuhan gitu istilahnya ya, sepi. Apa ya, kok gini nggak kayak dulu, kehidupan rohaninya nggak ngejos, ketemu orang yang diomongin bukan Tuhan malah orang lain, kadang gitu ya. Banyak ya lu ya, parah lo, tobat. Ya gitu, maksudnya berarti kita sudah sedang tidak menghidupi kehidupan kita yang baru setelah dipanggil Yesus. Gitu, gampangnya gitu. Nangkap ya sampai sini ya. Jadi saya mau ngajak terutama diri saya sendiri untuk kembali lagi menghidupi apa yang sudah saya pilih. Gitu. Apa yang sudah kita pilih dulu. Ketika awal kita kenal sama Yesus. Benar ya? Kita yang ada di sini saya percaya semua sudah memilih untuk ikut Yesus. Benar ya? Kalau yang gak milih untuk ikut Yesus mungkin jam segini lagi sholat asar. Tapi karena kita memilih untuk ikut Yesus, makanya kita ada di sini. Amin. Benar ya? Amin. Jadi gitu, gampangnya gitu. Ya mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan. Ya jadi ya itu balik lagi. Semoga, semoga sih jadinya. Ya saya mau ngajak kita untuk kembali ngeliat gitu. Sudah benar belum kita menghidupinya? Apakah udah mulai kendor? Apakah udah mulai agak goyang gitu ya? Tapi percaya ketika kita menghidupinya dengan benar, dengan tepat, dengan yakin, pasti ada setiap waktu, setiap hari itu pasti ada sesuatu hal baru yang kita dapat. Amin. Entah buat kita, entah ya kalau udah dikasih buat kita pasti untuk ngebagiin juga. Gitu, ujung-ujungnya seperti itu. Amin. Amin ya. Sepi nih, amin. Amin, puji Tuhan. Nah itu new normal yang pertama dari Simon Petrus. Lalu kita masuk ke new normal yang kedua. Dari Petrus juga, ternyata dia mengalami fase-fase hidup sadis. Nah, yang kedua itu ceritanya ketika Yesus terangkat ke surga. Ketika dari proses Yesus disalib, mati apa meninggal ya? Manusia meninggal harusnya. Tapi banyak yang bilang mati, meninggal. Ketika Yesus mati, lalu bangkit pada hari yang ketiga, lalu berkumpul sama murid-murid dan dia naik ke surga. Ketika naik ke surga, Petrus dan murid-murid yang lain pasti merasa kehilangan. Benar ya? Kalau yang tadi dibilang sebelumnya Petrus menjadikan Yesus sebagai tuntunan hidup. Ketika Yesus terangkat ke surga, dalam artian maksudnya bahasa gampangnya udah gak ada lagi secara fisik.
bersama-sama dengan Petrus, maka dia kehilangan tuntunan hidup. Istilahnya gitu ya. Ya contohnya kayak saya lah, nggak usah jauh-jauh. Ketika ada papa saya, hidup saya terasa mudah, sadis. Kalau misalnya motor rusak, kesaksian sedikit. Dulu motor saya rusak waktu SMA, saya naik Vespa dulu. Kalau yang kenal saya udah lama tahu, saya dulu adalah anak Vespa ceritanya. Vespa jadul, bukan Vespa Matic, Vespa tua yang sering mogok gitu. Pagi-pagi motor nggak hidup. Udah, waktu ada papa saya, tinggalin aja motor. Saya ke sekolah naik motor papa saya. Astrea Legenda, sadis. Itu sekarang jadi legenda. Tanya Kak Dylan tuh, kelindes truk sama dia berdua. Jadi legenda tuh sekarang, emang bener-bener legenda itu. Bener kelindes truk itu motor, aduh astaga. Sama Kak Dylan tuh berdua. Gak kenapa-napa lagi orangnya. Tiba-tiba nongol di depan. Udah, terus apa tadi? Oh ya, saya pergi ke sekolah naik legenda. Karena motor saya mogok di rumah, jadi sekolah saya telat. Dan sekolah saya itu kalau telat, nggak boleh masuk sekolah. Jadi ya saya nggak sekolah, cabut. Jalan, ternyata ada beberapa teman yang memang sengaja terlambat. Ya udah jadilah kita. Dan yang serunya lagi, kan motor tinggal di rumah. Papa saya betulin saat berangkat kerja ternyata dia mampir ke sekolahan mau tukar motor. Dia pikir mungkin, nah gue tukar motor dengan dari rumah. Gue mau tukar motor gue mau naik legenda kerja kata papa mungkin gitu ya. Sampai sekolah saya nggak ada. Ya udah. Tapi ya dia nggak kenapa-napa, mungkin dia dulu juga begitu. Saya baru taunya besoknya teman bilang, lu kemarin cabut, enggak gue terlambat. Itu bokap lu kesini ngambil motor, lah di rumah diem-diem aja. Mungkin saya pikir, wah mungkin dia bandel dulunya juga kali, udahlah. Mungkin dia merasa berkaca. Ini ketawain udah meninggal lu, gue tawain lu. Datengin lu, biarin aja lu. Pak yang itu Pak. Ya gitu, jadi ketika ada papa saya dulu, hidup saya terasa lebih mudah gitu ya. Hidup saya terasa lebih mudah, motor mogok tinggal. Saya pergi naik yang lain, ntar bokap yang beresin. Ada apa-apa, dulu saya jarang ke bengkel, nyervis motor sendiri segala macam gini. Bokap lah yang bantuin gitu, udah sini papa aja gini. Akhirnya ya semua emang di rumah itu kebiasaan hampir mayoritas dikerjakan sendiri gitu. Bahkan ya apalah yang ada di rumah saya itu banyak karyanya papa saya. Meja, kursi, saya nih karyanya papa saya juga. Adik saya juga ada. Nah itu, hampir semua yang ada di rumah itu dia bikin sendiri. Kecuali TV kulkas ya, mesin cuci enggak. Sama guci air juga enggak, guci air dia enggak bikin, dia beli. Ya. Piring, gelas dia enggak. Dia beli. Tadi mau bikin dari bambu, cuma enggak dah. Nah, setelah papa saya enggak ada, ini baru berasa gitu. Istilahnya baru berasa, ya harusnya kalau ada bokap, hidup gua akan lebih gampang gitu. Istilahnya paling enggak walaupun udah pisah rumah, kalau dia main ke rumah, kurang apa dia bikin gitu. Istilahnya gitu ya, kalau ada rusak apa kan rumah juga enggak jauh, tinggal telepon. Kayak kemarin contohnya toren saya rusak. Bukan rusak torennya, apa sih namanya? Radar, alat otomatis buat pompanya. Jadi kalau airnya udah habis, dia otomatis turun, pompanya nyala yang di bawah. Seperti itulah, lu bengong semua gak ada yang ngerti apa? Radar, browsing aja, susah jelasinnya. Browsing aja, itu radar, nanti pasti ngalamin. Susah lu manjat genteng. Jadi itu seharian yang di rumah gak mandi, kasihan. Bau, saya pulang tuh, bau apa nih? Ternyata yang di rumah gak ada yang mandi. Saya tiap malam pulang kerja, ya lumayan malam saya kalau pulang kerja bisa jam 8, setengah 9 baru sampai rumah. Kalau lagi jackpot, sore-sorenya itu jam 7 lah, setengah 7. Baru sampai rumah itu saya pulang harus manjat genteng gitu. Cuma untuk nurunin doang, cetik gitu doang, nyala, pompanya nyala, airnya ngucur. Cuma untuk begitu doang. Nah saya dalam hati, kalau ada bokap gua, ini pasti udah dibenerin. Gitu, maksudnya gitu baru kepikiran, kalau ada papa, ini pasti dibenerin, gak harus gua. Itu saya
pulang kerja manjat genteng itu hampir 4 hari, 5 hari. Ya sekitar segitulah, sampai akhirnya saya itu karena manggil tukang pompa dia nggak datang-datang, berharap sama tukang pompa saya, salah memang. Kalau padahal saya udah berharap sama Yesus, tapi kok nggak bener-bener ini. Tuhan Yesus benerin pompa. Enggak, salah, bercanda ya itu ya, maaf Tuhan. Jadi tukang pompanya nggak datang-datang, akhirnya ya saya putusin untuk beli radar sendiri, saya ganti sendiri. Gitu maksudnya ketika itu kalau ada bokap pasti lebih gampang hidup gua. Gitu, kalau masih ada papa pasti lebih enak, lebih gampang. Gitu ya, nangkep ya sampai sini ya. Begitu juga yang dialami Simon Petrus. Dia yang tadinya terbiasa sama Yesus, hidup menurut arahan Yesus, hidup menurut apa yang Yesus suruh dia lakukan, suruh dia kerjakan, benar ya. Selama dia murid kan diarahin, ngasih makan 5.000 orang, cari apa yang ada di sini ada apa aja gitu, istilahnya gitu ya. Tuhan Yesus nggak ada apa-apa, cuma ada 5 roti 2 ikan, ya udah bawa sini. Tuhan Yesus doain, udah bagi-bagiin. Kan istilahnya hidupnya dia selama ikut Yesus, jalanin apa yang Yesus arahkan. Apa yang Yesus perintah gitulah istilahnya gitu ya. Tapi hidupnya berubah ketika Yesus terangkat ke surga. Tuntunan hidupnya seolah-olah hilang, pergi. Secara fisik dia udah nggak lagi bersama-sama dengan Yesus. Nah di sini dia masuk fase kedua new normalnya dia. Yang tadinya bersama dengan Yesus, ikut Yesus kemana-mana jadi murid Yesus. Sekarang dia harus menghidupi apa yang sudah dia hidupi selama ikut Yesus tanpa Yesus. Nangkap sampai sini ya? Nangkap nggak? Nangkap. Ngantuk apa? Ngopi apa bang? Jadi sekali lagi nih saya ulang nih. Ketika Simon Petrus naik ke surga, kok Simon Petrus? Salah lagi. Ketika Yesus naik ke surga, Simon Petrus harus menghidupi apa yang sudah dia hidupi selama ikut Yesus tanpa ada Yesus. Nangkap ya? Nangkap ya? Perlu diulang lagi enggak? Enggak lah ya. Nah itu new normalnya dia yang kedua. Jadi kalau yang pertama dia dari seorang nelayan jadi pengikut Yesus, merubah sesuatu kebiasaan jadi kebiasaan yang baru. Ini dia yang tadinya ikut Yesus terus, kemana-mana Yesus pergi ada dia, apapun yang Yesus lakukan ada dia. Sekarang dia harus hidup, harus berjalan, tetap menghidupi apa yang dia lakukan tanpa ada Yesus secara fisik dengan dia. Nangkap ya sampai sini ya. Nah itu new normalnya dia yang kedua. Nah tapi di sini ada pesan Yesus terakhir untuk Petrus. Kita baca di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sebelum itu Simon itu dikasih nama sama Yesus Kefas atau Petrus. Ya, artinya adalah batu karang. Artinya adalah batu karang yang dimana di yang ayat sebelumnya Yesus bilang dari kamulah jemaatku akan ada gitu ya. Istilahnya gitu ya. Jadi dari Petrus jemaat-jemaatnya Yesus nanti akan berkembang. Gitu. Jadi sehingga Yesus kasih nama si Simon ini Petrus atau Kefas. Nah, di ayat yang Yohanes 21 ini ayat 15 sampai 19 ini ada pesan terakhir Yesus mungkin untuk Simon Petrus. Gitu mungkin kalau orang sekarang ya udah megap-megap, udah sakratul maut ya istilahnya, pesan terakhir apa? Gitu. Nah, ini dia pesan Yesus yang terakhir untuk Simon sebelum dia terangkat ke surga. Kita baca sama-sama. Pasti udah sering baca juga. Ayat 15. Baca sama-sama, udah dapat? Yohanes 21 ayat 15. 1, 2, 3.
Amin. Jadi pesannya Yesus yang terakhir untuk Petrus adalah gembalakanlah domba-dombaku. Ya, jadi yang saya dapat di sini justru ketika Yesus sudah pergi ke sorga, ketika Yesus sudah terangkat ke sorga, justru pelayanan Simon Petrus menjadi semakin luar biasa. Benar ya? Amin. Nanti kita akan lihat. Justru ketika Yesus sudah terangkat ke sorga, Simon Petrus menjadi lebih kelihatan, lebih nongol gitu. Istilahnya gitu. Yang sebelumnya dia ikut Yesus, itu di bawah bayang-bayangnya Yesus. Pasti kalau ada apa-apa Yesus, nyembuhin orang Yesus, ngasih makan 5.000 orang Yesus, orang kesurupan yang masukin ke babi juga Yesus, gitu. Apa-apa Yesus pokoknya. Tapi ketika Yesus sudah terangkat ke sorga, Simon Petrus menjadi lebih sakti, gitu apa ya, lebih lebih mantep lah pelayanannya, lebih wow, lebih wah, gitu. Nah, bahkan ya kita inilah, kalau di Kisah Para Rasul dibilangnya Simon Petrus sekali khotbah 3.000 orang tobat, dibaptis. Bahkan setelah itu dia nyembuhin orang di pintu bait Allah, yang emas dan perak tidak ada padaku. Ya, tapi roti ada dikit nih, mau nggak? Pokoknya gitu, intinya ketika udah nggak bersama-sama dengan Yesus secara fisik, akan tetapi Simon tetap menghidupi kehidupannya dia yang dia pilih ketika ikut Yesus. Ya, nangkap sampai sini, ini emang agak muter-muter sedikit, tapi harusnya ngerti. Ketika Simon tetap menghidupi kehidupan yang dia pilih untuk ikut Tuhan, waktu Yesus sudah tidak ada secara fisik sama dia, mantap ya? Muternya mantap. Dia menjadi semakin luar biasa dipakai Allah, dipakai Tuhan. Gitu. Jadi ketika udah gak ada Yesus dia malah semakin naik, semakin, ya itu tadi kalau kasarnya bahasa kampungnya gitu semakin sakti, memang semakin sakti gitu. Jadi udah gak di bawah bayang-bayang Yesus, justru Simon lah yang memainkan peranan sebagai bapaknya orang-orang Kristen, bisa dibilang gitu ya. Pengikut Kristus itu ya lahirnya nanti dari Simon, bapaknya gereja, Petrus. Gitu. Setelah dia setelah dia mengambil keputusan untuk tetap ikut Yesus, ketika Yesus sudah tidak ada, maka dia semakin menjadi alatnya Tuhan. Maka dia dipakai Tuhan semakin luar biasa. Gitu. Nangkap sampai sini? Nangkap ya? Nah yang saya dapat gitu, ketika apapun keadaan kita mungkin saat ini lagi gak enak, lagi secara apa ya kayak gini lah contohnya. Mungkin teman-teman yang di rumah gitu, mungkin kita yang kemarin ya ngerasain online, kebaktian online, mungkin secara fisik kita nggak bergabung di sini gitu, yang biasanya setiap hari ke gereja, selain Kokris, yang lain dia emang rumahnya di sini dia, KTP-nya aja Pulau Gebang. Ya, yang biasanya tiap hari ke gereja cuma untuk sharing, untuk ngobrol tentang Tuhan, untuk ngebagiin sesuatu gitu. Tapi dipaksa untuk ngelakuin sesuatu yang sebelumnya apa ya Bas? Yang sebelumnya kita sering lakuin gitu. Dipaksa untuk tidak melakukan sesuatu yang sebelumnya sering kita lakukan. Gitu. Nah, tapi justru disitulah tantangannya. Kita tetap mau jalanin itu atau enggak. Gitu. Kita tetap mau menempuh itu atau enggak. Atau kita malah ketika online, ketika udah enggak diperbolehkan ke gereja sementara gitu, malah happy, wah enak bebas. Wah enak gue enggak waktu gue lebih banyak gitu, main lah sono sini, ngegame lah gitu. Tapi ketika kita ngambil keputusan untuk tetap menghidupi apa yang sudah kita pilih dari sebelum pandemi ini, untuk tetap ngobrol tentang Tuhan, untuk tetap membagikan firman, untuk tetap membagikan apapun itulah tentang Tuhan, maka dari kisah Petrus ini saya percaya kita akan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Gitu. Itu new normal yang kita jalani saat ini. Gitu. Jadi harusnya pandemi ini bukan sedap pandemi ya. Bukan ngalangin kita untuk melakukan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Justru harusnya malah
membuat kita harusnya semakin luar biasa melakukannya. Gitu. Contohnya apa? Yang biasa kita cuma one on one atau by one by, by one by, apa? One by one, by one by. Itu lucu, by one by. Dulu saya nggak jadi berantem gara-gara itu tuh ketawa. Ayo lo kalau berani by one by, wah ketawa. Kacau tuh orang emang. Itu. Jadi gitu, jadi yang biasanya kita cuma ketemunya ini aja mungkin ya. Mungkin ada orang baru ya cuma 1, 2 gitu. Nggak salah, bener. Memang pasti ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan tambahkan. Tapi ya skopnya kecil, skopnya nggak luas. Tapi coba lihat sekarang apa yang kita lakukan. Bukan apa yang kita lakukan, saya enggak. Apa yang Anda lakukan, apa yang Syut lakukan. Gitu, memanfaatkan media untuk memuliakan Tuhan, untuk share tentang kebaikan Tuhan, untuk share tentang Tuhan. Itu harusnya menjadi sesuatu yang luar biasa yang Tuhan pakai dari anak-anaknya. Gitu, bukan malah pandemi ini kita jadi merasa enak karena bebas, nggak harus ke gereja, nggak harus ini. Justru harusnya ada sesuatu yang harus lebih lagi kita lakukan. Gitu, ada sesuatu lagi yang lebih harus kita pikirin lagi nih. Abis ini gue mau ngapain ya? Kayak TikTok, tiap hari kan berubah. Ya, tadi yang goyang, sekarang goyangnya lebih banyak. Begitu juga kita, ada Vene, ada Ape, ada siapa lagi ya TikTok ya? Seleb TikTok, ada Alfa mungkin, mantep-mantep semua, walaupun saya nggak download TikTok. Tapi ya luar biasa gitu, maksudnya dari sini kita bisa menjangkau orang lebih banyak. Gitu, pasti ada yang kejaring, yang jauh dari jangkauan kita. Ya, maksudnya ulang lagi, kalau kita cuma sekedar kayak dulu, mungkin kayak dulu belum ada online, dulu mungkin sebelum pandemi kita nggak akan, belum kepikiran mungkin ya untuk melakukan ini, untuk melakukan apalah ini segala macam. Tapi ketika pandemi kita jadi kebuka, oh masuk YouTube, online segala macam gini, Instagram, TikTok. Jadi sesuatu yang lebih yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita memilih untuk tetap jalanin apa yang udah kita pilih, walaupun sedang waktunya nggak enak, walaupun sedang kita pikir kok jadi begini ya, kok ibadah dilarang ini segala macam ini itu, justru ini waktunya kita untuk semakin bergerak gitu. Amin ya. Justru ini waktunya kita untuk nunjukin gitu, jadi lebih nongol, lebih sakti. Kalau katanya Alkitab, kata saya bukan kata Alkitab, lebih sakti. Yang punya followers banyak, dimanfaatkan followersnya untuk nyebarin gitu ya. Maksudnya ya itulah tugas kita setelah kita memilih untuk ikut Yesus. Gitu, bukan cuma sekedar ke gereja datang ngobrol dengan teman-teman yang ini aja, tapi juga ada teman-teman lain yang di sana yang perlu untuk dibagikan tentang Tuhan. Gitu. Amin. Amin ya sampai sini ya. Nah terus saya belajar satu hal lagi tentang alam bawah sadar. Enggak, ini kalau alam bawah sadar itu ternyata alam sadar kita itu cuma 10%. Yang kita gunakan ini alam sadar itu cuma 10%. Tapi alam bawah sadar kita itu 90% menggerakkan kehidupan kita. Ada yang pernah baca enggak? Kasihan. Saya juga baru baca, baru tahu. Jadi boleh di googling aja, alam sadar kita itu menggerakkan 10% dari kehidupan kita. Tapi alam bawah sadar menggerakkan 90% dari yang kita lakukan. Contohnya begini. Ada enggak yang kalau bangun tidur mikir, mau turun kaki apa dulu? Hah? Ada enggak? Enggak ada kan? Itu yang gerakin siapa? Itu salah satu alam bawah sadar. Atau gini, contohnya naik motor. Ada nggak yang naik motor mikir kapan mau ngerem, kapan mau ngegas? Hah? Ayo. Dulu mungkin waktu belajar naik motor kita masih mikir, ngerem gitu ya. Gue ngegas gitu. Tapi ketika kita udah biasa, udah santai gitu naik motor, itu kita akan dengan sendirinya melakukan itu. Benar ya, waktunya ganti gigi, walaupun sekarang udah jarang motor pakai gigi. Ompong semua motornya sekarang. Kalau banjir kan ompong motornya, ngelos. Ya,
kapan waktunya ngerem, kapan waktunya ngegas. Itu kita udah nggak mikirin, bener ya? Bener ya? Apalagi ibu-ibu, itu alam bawah sadar banget tuh. Gue kesel banget tuh. Ibu-ibu nyalain sen kanan belok kiri itu bukan cuma di sosmed, emang ada. Anda pun nanti akan jadi seperti itu. Jangan tawa-tawa loh. Ada juga yang nyalain sen gak belok-belok. Jalannya di tengah lagi ngeselin. Mama saya tuh. Ini tuh sadar itu dia sebenarnya. Emang dablek aja. Ya, jadi itu alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar itu menggerakkan 90% dari yang kita lakukan. Contohnya tuh mukul-mukul, lu nyadar gak bakalan mukul-mukul? Gue mau mukul-mukul lah. Enggak kan? Bahkan kalau dibilang di artikelnya alam bawah sadar itu merintah tubuh kita untuk melakukan sesuatu bahkan sebelum kita memikirkan hal itu. Gitu, kalau yang saya baca. Saya lagi jarang baca tapi sekali baca dapat. Gitu. Iyalah udah jarang gak dapat apa-apa ngapain. Gitu ya. Contohnya lagi. Alam bawah sadar itu akan terbentuk kalau kita sering melakukan. Gini, dulu itu, bukan dulu ya, iya dulu lah bener. Saya itu kuliah di Cikini di Jakarta. Yang kalau keluar Harapan Indah, itu kan belok kanan, bener ya? Ya Allah. Kalau ke arah Jakarta dari Harapan Indah keluar belok kanan kan? Bener ya? Ini buat yang gak tahu Harapan Indah di TV. Harapan Indah itu kalau keluar, kalau Jakarta kanan, Bekasi kiri. Oke? Lurus pabrik Sosro. Bener ya? Sama spanduk itu. Habib Rizik waktu itu ada. Nah, ada kan waktu itu gede. Ada. Bukan hoax ini bener. Saya nggak pernah hoax. Karena temannya hoax adalah Cu. Bener ya? Hoax Cu. Kalau habis hoax nggak Cu bahaya. Kemana itu larinya? Nah, tadi sampai mana? Oh ya, dulu saya kuliah itu 4 tahun, setiap hari, kalau minggu pelayanan. Minggu pelayanan, Sabtu pacaran, ke Jakarta juga. Bener ini bener. Senin sampai Jumat kuliah, Sabtu ngapel, Minggu pelayanan, semuanya ke Jakarta. Yang pasti keluar Harapan Indah belok kanan. Itu 4 tahun, bukan 4 tahun dari SMA juga saya gitu, SMA di Jakarta. Saya jalanin itu udah bertahun-tahun gitu ya. Keluar Harapan Indah belok kanan, keluar Harapan Indah belok kanan, selalu seperti itu. Nah, ketika saya sebelum lulus kuliah lagi skripsi saya udah kerja di Alexindo. Alexindo tahu ya? Tahu ya? Yang nggak tahu Alexindo itu keluar Harapan Indah belok kiri. Nah, belum nyampe tapi lurus lagi. Lurus lagi ntar ada tulisannya Alexindo. Bukan di situ, masuk gang. Nah, itu Alexindo. Nah, saya kuliah, SMA kuliah, berarti SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, itu keluar Harapan Indah belok kanan, 7 tahun seperti itu terus. Keluar Harapan Indah belok kanan, ya ingat ya, keluar Harapan Indah belok kanan, seperti itu selama 7 tahun. Saya kerja di Alexindo, awal-awal kan masih kaget, maksudnya bukan masih kaget, masih excited gitu ya. Masih excited kerja, wah kerja nih kerja asik, rasanya kayak apa kerja. Keluar Harapan Indah belok kiri, wah kerja enak, sebulan, sorry, itu alam bawah sadar. Saya sebulan, 2 bulan udah nyaman, udah kebiasa gitu, maksudnya udah nggak ada rasa kayak dulu. Tiap bangun excited gitu mau kerja, ini enggak udah malas. Bangun, wah mesti kerja lagi ngapain sih gitu ya. Udah kayak gitu tuh, bangun aduh udah kerja lagi mau ngapain sih kerja. Saya jalannya biasa mandi gini, ngambil motor, berangkat udah. Kok ini Medland Ujung Menteng. Bengong Medland Ujung Menteng. Lah kok salah gitu maksudnya. Saya biasa kan ke kiri, ini muter balik lagi akhirnya. Nah,
sekarang baru saya sadar, oh itu alam bawah sadar saya yang menggerakkan. Jadi alam bawah sadar itu adalah suatu hal yang biasa kita lakukan. Itu tubuh kita akan dengan sendirinya, pikiran kita akan dengan sendirinya merekam untuk dijadikan kebiasaan. Untuk dijadikan, untuk kita lakukan gitu ya, istilahnya gitu. Ngerti ya? Nangkap gak sampai sini? Kedip juga sama. Ada yang mikir dulu gak, gue mau kedip, ayo. Gak ada kan? Kedip aja. Gitu, istilah gitu. Terus ngapain? Apalagi ya? Oh iya. Alam bawah sadar. Ya. Jadi ketika yang saya dapat begini. Ketika tadi nih, kalau dari ayat ini tadi, ketika Petrus, ketika Petrus sudah menghidupi hidupan barunya, apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia jalanin bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun mungkin ya pelayanan Yesus, 3,5 tahun itu, dia selalu konstan tiap hari ikut Yesus, tiap hari dengerin Yesus khotbah, tiap hari ngelakuin apa yang Yesus lakukan. Maka itu terekam di alam bawah sadarnya dia. Ya, nangkap sampai sini ya. Maka itu terekam di alam bawah sadarnya dia dan dia melakukan konstan apa yang Yesus lakukan terus menerus. Gitu. Jadi saya nangkapnya gini. Ketika kita terus menghidupi apa yang sudah kita pilih, ketika kita menghidupi untuk terus ikut Yesus, ikut Tuhan selama ini, harusnya berbicara tentang Yesus terus menerus gitu ya, menjadi kebiasaan, menjadi ya kebiasaan gitu, menjadi kesukaan, menjadi enak untuk dilakukan gitu, fun, like, which is, jadi sesuatu yang seru gitu untuk kita lakukan gitu ya, maksudnya sering kita lakukan, maka itu akan terekam di alam bawah sadar kita. Secara nggak sadar, ketika kita ketemu orang, ketika kita ngapain aja gitu, ketemu orang dimanapun, maka kita akan terus membicarakan tentang Yesus gitu ya. Maksudnya setelah kita menjalani kehidupan yang kita pilih ini, harusnya alam bawah sadar kita itu udah terbentuk. Gitu, terbentuk untuk apa? Untuk terus membagikan tentang Yesus. Karena di gereja ini doktrinnya kan, luar biasa doktrin. Keselamatan besar, terus apa lagi? Great Salvation, sama aja ya. Keselamatan kota, cakep kan. Lah itu harusnya udah terekam di alam bawah sadar kita sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu, ngobrol sama orang, mungkin secara nggak sadar kita nyampein itu, gitu. Mungkin, kok gue bisa tiba-tiba ngomongin Tuhan ya? Mungkin ada yang kayak gitu ya, saya itu. Lah lagi ngomongin orang bisa ngomongin Tuhan, enggak. Jadi harusnya ketika kita terus bergaul, terus mengikuti Yesus, menghidupi apa yang sudah kita pilih sebelumnya, walaupun dalam keadaan apapun, harusnya itu kehidupan itu, kegiatan itu terekam dalam alam bawah sadar kita sehingga kita terus melakukan itu. Gitu. Nangkap ya sampai sini ya? Nangkap ya? Harusnya membagikan tentang Yesus itu bukan, ya emang harus sadar, jangan sampai nggak sadar bahaya. Tapi menjadi kebiasaan kita gitu. Tanpa kita sadar kita ngomongin Yesus. Tanpa kita sadar kita ngomongin Yesus. Tapi lagi pas ngomongin harus sadar. Hati-hati. Ya, maksudnya gitu. Aduh, gimana ya ngomong? Jadi, nangkap gak nih sampai sini? Susah nih jelasinnya. Soalnya saya agak susah juga. Ya harusnya ketika kita bergaul terus, ngikutin Tuhan, harusnya itu terekam di alam bawah sadar dan ketika kita ngobrol sama siapapun, secara refleks gitu ya, secara refleks kita langsung membagikan tentang Tuhan. Harusnya begitu, ketika kita menghidupi kehidupan kita yang sudah kita pilih dulu sebelum ikut Yesus, kita pilih untuk jadi ikut Yesus. Sampai sekarang gitu. Nangkap ya sampai sini ya? Amin? Amin? Nangkap ya? Yang di rumah mudah-mudahan nangkap juga. Jadi kesimpulannya adalah sadis. Lumayan juga nih, udah 4:30 maaf Pak Juan. Udah 4:30. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita yang dulu sebelum milih untuk ikut Tuhan, setelah milih untuk ikut Tuhan dan setelah pastinya dipilih oleh Tuhan untuk jadi muridnya, itu adalah kehidupan new normalnya kita. Amin. Yang tadinya menurut kita nggak lazim untuk kita lakukan, ngobrol sama orang, bicara tentang Tuhan, itu mungkin kalau menurut orang, orang apa sih ngomongin Tuhan mulu, bener ya? Dulu
saya mikirnya gitu nih, orang apa sih dikit-dikit Yesus, dikit-dikit Tuhan. Ngapain sih gak ada obrolan lain apa yang lebih seru. Kan gitu pasti. Jadi ngomongin Tuhan terus. Jadi sesuatu yang gak normal kita lakukan, jadi sesuatu yang sering kita lakukan, terus-menerus kita lakukan. Gitu. Nah setelah kita terus-menerus melakukan, apapun perubahan kita, apapun yang terjadi, termasuk pandemi ini, harusnya membuat kita menjadi lebih tampil lagi, menjadi lebih luar biasa dipakai Tuhan. Gitu ya, ketika kita ikut Tuhan terus-menerus, pasti ada pengalaman spiritual tadi yang saya bagiin. Ada pengalaman spiritual yang baru yang Tuhan kasih buat kita. Ketika ada perubahan lagi tetap kita ikut Tuhan, pasti kita akan semakin luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Ketika kita udah terus sering ikut Tuhan, ngomongin tentang Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, nanti akan secara refleks ketika kita ketemu sama orang, kita akan membicarakan tentang Tuhan, membagikan tentang Tuhan. Amin? Amin? Amin. Mungkin segitu aja. Jadi mudah-mudahan ini buat saya juga, yang pastinya ini pasti buat saya teguran banget. Dan ya ini untuk ngerimain kita semua kalau emang hidup ini gak selamanya akan seperti ini. Gitu, pasti akan ada sesuatu yang baru, entah apa, kita gak tahu pandemi ini sampai kapan. Ya kita berdoa sama-sama secepatnya berakhir. Tapi kita gak bisa rubah apa yang sudah Tuhan rencanakan gitu ya. Maksudnya Tuhan mau merencanakan apa itu hak apa sih? Nah itulah pokoknya haknya Tuhan. Haknya Tuhan, hak penuhnya Tuhan. Gitu. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Dan yang satu hal yang mesti terjadi sama diri kita adalah kita harus tetap menghidupi apa yang sudah kita pilih sekarang. Gitu. Supaya apa? Supaya kita lebih dipakai Tuhan lebih lagi dan secara refleks kita ngomongin tentang Tuhan, membagikan tentang Tuhan. Tanpa harus mikir panjang, gitu ya. Kalau mungkin saat ini ada yang gue mau bagiin tentang Tuhan masih mikir, ntar dia terima enggak ya, ntar dia mau enggak ya, ntar gue di mata dia gimana ya, enggak. Malah secara refleks bagikan tentang Tuhan, gitu. Amin, amin. Semoga memberkati dan pastinya memberkati. Tuhan Yesus lah yang memberkati. Amin, terima kasih Tuhan Yesus memberkati.